sebuah masalah yang tengah dihadapi. Bermula saat Baim menegur seorang kakek lantaran merasa diikuti dan dipepet, siapa sangka aksinya lantas viral di media sosial. Sang kakek yang bernama Suhud itu pun kini jadi pusat perhatian. Menilik lebih dalam keseharian kakek Suhud, pria berusia 70 tahun yang bersih tegang dengan Baim, tetangga kakek Suhud pun menguak hal mengejutkan. Benarkah ada pengakuan kakek Suhud yang tidak sesuai kesehariannya? Aksinya jadi heboh. Baim lantas membuat klarifikasi. Persoalan tidak kunjung mereda. Baim Wong pun kembali membuat video klarifikasi yang jauh lebih lengkap. Bahkan dalam caption unggahannya di media sosial, Baim juga menyampaikan permintaan maaf kepada kakek Suhud dan menyatakan keinginannya untuk bertemu. Lantas, bagaimana tanggapan kakek Suhud atas keinginan Baim? Nasi sudah menjadi bubur. Kini Baim Wong mau tidak mau merasakan dampak dari kejadian dirinya dengan kakek Suhud. Diduga dari kasus tersebut, channel Baim Wong kehilangan banyak subscriber. Lantas, seperti apa tanggapan Roy Suryo atas kejadian tersebut? Meskipun terjadi silang versi dari kejadian tersebut, namun beberapa pihak yang merasa iba lantas membuka donasi bantuan untuk keluarga kakek Suhud. Benarkah kini uang yang terkumpul untuk diberikan kepada kakek Suhud sudah lebih dari 50 juta rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jumat, 8 Oktober 2021, sebuah peristiwa yang berujung viral terjadi di Cikini, Jakarta Pusat. Artis sekaligus konten kreator Baim Wong menegur seorang kakek berusia 70 tahun bernama Suhud. Merasa diikuti dipepet, Baim pun diduga memarahi sang kakek. Aksinya pun tersebut direkam dan diunggah dalam akun YouTube-nya. Sontak, video itu pun viral pasca diunggah. Baim pun langsung dihujani cibiran dan hujatan netizen. Simpati pun mengalir ke sosok kakek Suhud. Menilik lebih jauh tentang sosok kakek Suhud, tetangga pun menguak hal mengejutkan. Benarkah ada pengakuan kakek Suhud yang tidak sesuai dengan kesehariannya? Kalau dari pihak bapak ini ya memang cukup kasihan juga sih ya kalau dari saya, cuman kalau dari kesehariannya agak sedikit berbeda. Berbeda aja dari apa yang dia omongin itu. Yang saya nggak suka mungkin dari warga ya, yang dia bilang katanya dengerin ngaji, dengerin salawat gitu. Maksudnya jangan hal seperti itu dimasukin ke media gitu. Kan tujuan kita kan kemana? Tujuan kita permasalahannya apa? Nggak usah tujuannya ke situ gitu. Jadi kita tahu sehari-harinya gitu loh, sehari-harinya dia, dan nggak sesuai sama yang dia omongin, sama kenyataannya tidak sesuai. Tapi kalau kita sesuai, kita nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin bisa komentar seperti ini, berani seperti ini, nggak mungkin gitu loh. Kita nyata-nyata aja deh kalau ngomong gitu. Jadi bukan kita berpihak ke Baim, kita berpihak ke Pak Suhud, tidak, cuman caranya berbeda, caranya juga salah. Itu aja sih. Ya, kemarin itu kan dia bilang katanya dagang. Udah gitu katanya dia juga kakinya sakit. Udah gitu juga katanya dia ngebiayain saudaranya yang di mana sih? Ada deh, pokoknya ada di situ. Kakaknya dia. Dan juga anak-anaknya katanya kan. Dari mungkin kalau untuk bantuan ya, makanya saya bilang jangan salah milih bantu orang, dilihat dulu. Kenapa harus bapaknya yang kerja? Kenapa nggak anak-anaknya?
Yang bikin saya keberatan sih itu. Mas kan juga nanya dagang, ya kita juga bingung ngejelasin nih kalau dagang, karena nggak pernah kelihatan. Itu urusan pribadi dia, mungkin dia nggak mau terlihat. Kita nggak tahu, di sini nggak ada yang tahu. Mungkin dia nggak mau terlihat sama ada yang warga tahu. sini. Memang dia jual buku, kalau kita orang nggak tahu. Warga di sini nggak ada yang tahu, makanya orang-orang pada nanya, emang benar jualan buku? Nggak tahu. Kita ini orang tidak pernah tahu ya. Nggak pernah. Karena dia jalan-jalan aja gitu. Dia tidak pernah namanya ibaratnya nenteng buku gitu. Apa sih berjalan? Itu enggak. Kita nggak pernah lihat. Enggak, saya nggak kerja. Saya udah pensiun dari tahun 2012, sudah pensiun. Pensiun total umur saya kan udah memasuki 70 tahun. Saya tuh emang dari Senin sampai Kamis itu saya menjajakan buku. Dari saya beli, saya jajakan buku tuh ada yang per paket, karena di dalam masa pandemi ini kan agak sulit, orang mendingan beli makanan daripada beli buku. Nah itu saya tiap hari itu aja muter bawa buku. Jadi kadang-kadang saya bawa 5-6 buku-buku ya, macam hadis, perjalanan Rasulullah, daftar nabi-nabi. Diketahui kakek Suhut mempunyai 3 orang anak berusia 39, 37, dan 35 tahun. Sontak membuat publik kian bertanya-tanya, mengapa kakek tersebut masih bekerja di usianya yang telah senja? Tak hanya membongkar hal mengejutkan tentang keseharian kakek Suhut, lagi-lagi tetangga dan pengurus RT pun angkat bicara terkait kejadian tersebut. Melihat data warga yang tercantum di rukun warga, terkuak kondisi perekonomian keluarga kakek Suhut. Benarkah kakek Suhut bukan termasuk warga kekurangan? Mungkin kalau untuk bantuan ya, makanya saya bilang jangan salah milih bantu orang, dilihat dulu. Kenapa harus bapaknya yang kerja? Kenapa nggak anak-anaknya? Dagang. Udah gitu katanya dia juga kakinya sakit, udah gitu juga katanya dia ngebiayain saudaranya. Dia sendiri loh yang bilang dia tuh punya apa dia namanya? Kalau tiap bulan apa namanya? Ansia apa? Bukan asuransi pensiun. Dia punya pensiunan. Kita tanggapan dari pihak pengurus RT ya. Mungkin kalau warga kita ada yang kekurangan atau kasarnya kelaparan, kita juga di sini punya program yang membantu orang yang istilahnya nggak kurang mampu. Di sini banyak kok kita semua. Ini dia. Setiap ini bulan kita ngasih dari PRT kan orangnya juga cukup ngasih lumayan beras, hidupnya gitu, ngasih beras, sembako lah gitu. Dia juga cukup prihatin, jadi saya juga cepat kaget sih gitu. Bagi saya nggak kekurangan lah, gitu loh. Apa yang dia omongin dia itu nggak kekurangan. Setahu saya kan dia masih bisa jajan ya kayak ya maksudnya. Iya. Maksudnya masih bisa ya jajan, traktir gitu. Saya nggak ini juga nggak ngilangin ya. Suka dikasih jajan gitu kan anak-anak. Maksud saya dari segi apa gitu kekurangan. Mas nggak ngelihat yang di belakang itu yang lebih membutuhkan itu banyak. Mungkin kalau mau disorot sekarang saya berani. Saya bawa emas-emas ke belakang. Mas lihat kondisinya di belakang tuh seperti apa? Selama COVID kemarin anak saya yang nomor 2 tuh kena dampaknya, dirumahkan. Akhirnya pertama dari bulan November tahun 2020 ya November. Nah itu 2 minggu masuk, seminggu libur, 2 minggu, terus akhirnya seminggu masuk, 2 minggu libur. Akhirnya sekarang kena dampaknya ya. Yang nomor 3 kerja masih di Priok, umurnya baru 35. Sebelum sih saya ucapin terima kasih ya. Terima kasih juga, jadi masih ada gitu orang-orang yang istilah kata yang simpati gitu kan sama bapak saya gitu. Jadi istilah kata sosmed itu juga bisa dipakai untuk nolong orang juga kan. Ya, itu aja sih maksudnya. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah masih ada orang yang baik gitu menolongin ya bapak saya. Ya paling kebutuhan bapak saya juga mungkin lari ke buku-buku juga. Nah, buku itu kan muter Mbak. Jadi sekarang kita beli sekian, ada orang pesen sekian. Jadi muternya di situ-situ aja. Ya paling buat modal bapak juga sih. Buat modal jualan. Pasca viral, sosok kakek Suhut pun jadi perhatian. Tetangga pun membongkar hal mengejutkan
tentang kakek Suhut. Baim Wong menyampaikan permintaan maaf dan ingin bertemu. Bagaimana tanggapan kakek Suhut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Nasi sudah menjadi bubur. Apa yang telah diucap tidak lagi dapat ditarik. Kejadian tersebut tentu membawa dampak bagi kedua belah pihak. Bagi keluarga kakek Suhut, perkataan tersebut memang sulit diterima dan meninggalkan sakit hati. Kendati demikian, akhirnya Baim Wong pun menyampaikan permintaan maafnya dan keinginan untuk bertemu kakek Suhut secara langsung. Di akun medsosnya, Baim pun menulis, "Maaf untuk kesalahan saya. Untuk kakek Suhut, seharusnya saya bisa lebih sopan. Banyak belajar saya. Kalau memang diizinkan, insya Allah nanti kalau bisa, saya mau ketemu untuk bilang langsung. Sekali lagi, maaf Pak." Lantas seperti apa kakek Suhut menanggapi kabar serta itikat baik Baim? Kok begini ya, saya lihat baik di luar, enak gitu ya, kok kenapa Pak Baim jadi begitu ya? Saya juga heran itu. Mungkin dia ada masalah, itu aja Pak. Mungkin ada masalah jadi dia nggak fokus ya, goyang gitu. Sakit lah Pak, ada perasaan sakit, kesel, dongkol ya. Tapi saya mau bilang apa? Itu kan hak dia yang punya uang. Kalau saya kan orang kecil, mana mungkin. Wah, itu lagi saya tunggu. Katanya sih dengar-dengar dia mau minta maaf. Nggak tahu saya ya. Alhamdulillah. Pintu saya selalu terbuka. Namanya orang maaf, Allah aja pemaaf. Apalagi manusia mesti maafkan sesama. Iya, jangan di media. Kalau dia mau minta langsung silakan ya Pak ya. Namanya manusia, saya terima apa adanya. Jika kakek Suhut merasa sakit hati akibat aksi Baim yang sempat viral di media sosial, lain cerita dengan yang dialami suami Paula Verhoeven itu. Melihat pergerakan data di channel miliknya, beberapa hari kebelakang, Baim kehilangan lebih dari 100.000 subscribers. Benarkah penurunan jumlah subscriber Baim karena aksinya yang viral dengan kakek Suhut? Seperti apa tanggapan Roy Suryo? Inilah era dunia digital sekarang, era sosmed sekarang. Jadi artinya sosial media itu bisa digunakan seperti pisau, dua ujung ya gitu. Ujungnya bisa positif, ujungnya bisa negatif. Ya, seperti yang barusan dialami oleh Baim Wong kepada seorang kakek-kakek bernama Suhut ini. Ya, gitu. Jadi artinya adegannya adalah sebenarnya itu suatu peristiwa biasa. Jadi artinya ada kakek-kakek yang mungkin membutuhkan perhatian sesama umat manusia dan itu lumrah. Dan sesama manusia kita saling tolong-menolong. Cuman kemudian karena Baim ini ya seorang YouTuber juga, di mana saja dia direkam dan kemudian kejadian itu juga dia rekam ya. Dan sebenarnya disinilah poin kritisnya. Artinya ketika dia merekam kejadian itu, kemudian dia melihatnya, di situ sebenarnya dia bisa mempertimbangkan banyak hal. Layakkah ini jarimu juga harimaumu? Karena sebenarnya ketika dia marah itu, mungkin kalau dia langsung saat itu juga menyesal ya. Kemudian dia mengetahui kejadiannya dan dia kemudian insaf atau dia malah berbuat kebaikan kepada yang bersangkutan, kemudian itu yang diupload. Nah, tentu perspektifnya akan beda. Citra dari seseorang bisa yang tadinya kemudian itu citranya baik atau disukai banyak orang. Nah, gara-gara postingan dia yang mungkin awalnya itu menambah follower, menambah subscriber, kemudian dijadikan konten, akibatnya malah banyak unfollow. Sekarang kita bisa lihat ya banyak gerakan untuk mengunfollow yang bersangkutan, untuk mengunfollow Baim Wong atau kemudian mengunsubscribe yang bersangkutan, dan kemudian dia kehilangan banyak penyuka atau banyak subscribernya ya, followernya.
yang itu akan merugikan yang bersangkutan. Baim pun akhirnya minta maaf dan mengungkapkan keinginannya untuk bertemu langsung dengan kakek Suhut. Mendengar cerita iba dari kakek Suhut, benarkah telah terkumpul donasi lebih dari 50 juta rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Melihat polemik yang dihadapi Baim Wong dengan kakek Suhut, sontak banyak masyarakat yang tergerak hatinya. Merasa tak tega dengan apa yang dilakukan Baim kepada kakek Suhut, simpati pun mengalir kepada kakek Suhut. Sebuah yayasan lantas menggelar donasi terbuka untuk membantu keluarga kakek Suhut. Tercatat, hingga saat ini donasi yang telah ditutup itu mencapai 50 juta rupiah dan akan disalurkan untuk kakek Suhut. Jadi Bapak itu kan kita bisa lihat video yang udah beredar dong ya kan. Nah, Bapak itu meminta ya kan, meminta untuk Bang Baim itu melihat nih, Mbak saya itu lagi jualan gitu kan. Siapa tahu Bang Baim itu memberi atau membeli gitu kan. Dan ternyata mungkin tanggapan Bang Baim berbeda. Kita juga meminta izin untuk open donasi ke pihak keluarga gitu kan. Bersedia atau enggaknya untuk diopen donasi, dan alhamdulillah dari pihak keluarga bersedia dan Bapak juga bersedia. Saat ini sih dari hari Senin sampai hari ini nih, hari Rabu kita close, udah terkumpul itu 50 jutaan. 50 juta dan insya Allah nanti 1 atau 2 hari lagi kita akan kasih ke Bapak. Bukan hanya dari sebuah yayasan saja, salah satu publik figur turut buka donasi untuk kakek Suhut. Tampak Taki Malik ikut bergerak menggalang dana bantuan untuk diberikan kepada kakek Suhut. Tercatat, hingga saat ini telah lebih dari 36 juta rupiah terkumpul yang nantinya akan disalurkan kepada kakek Suhut. Melihat jumlah nominal tersebut, bagaimana rencana kakek Suhut menggunakan uangnya? Enggak, saya selama ini enggak memikirkan itu ya. Tapi donasi itu kalau emang dia mau kumpulin silahkan, saya bilang gitu. Nanti dia laporan kemari gitu. Enggak pernah saya, oh tolong gini-gini, enggak. Oh kepada saya diberikannya, maksudnya tapi dikumpulin dulu sama penebar kebaikan, dikumpulin, nanti dia kemari dia ngasih tahu, Pak nih penebar kebaikan ini ada sini-sini, data ininya ini. Ya satu untuk modal, tapi anak saya maunya supaya dagang di rumah aja gitu. Jangan keluar lagi, apalagi umur saya udah 70, jangan keluar ke sana kemari. Malah motor itu juga mungkin mau dibawa kemana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.